Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1 jam ke depan bersama saya Sukmares menemani Anda untuk podcast dengan tema kali ini tentang PBNU serius sikap penyimpangan sejarah. Lalu bagaimana sikap PBNU terhadap polemik Nasam? Narsum kali ini yaitu Dr. Ibut Nur Huda, mantan Rais Suriah Ketua PCI NU Sudan, kemudian Gus Malik nanti menyusul, intelektual muda NU, ada Kiai Ubadillah Tamam, dosen filsafat UIN, Wali Songo, dan Kiai Rahmat Jalani Kiki atau Ketua RMI NU DKI. Pemirsa, sebagaimana kita ketahui bahwa rapat pleno pengurus besar Nahdlatul Ulama memutuskan untuk membentuk tim yang terdiri dari Lembaga Pendidikan Ma'arif, NU, Rabitah Mahad Islami atau RMI untuk meneliti laporan adanya upaya penyimpangan sejarah. Gus Yahya mengatakan ada laporan bahwa ada buku yang ditulis dan kemudian digunakan sebagai referensi atau bahan ajar di madrasah-madrasah mengenai sejarah pendirian NU yang berisi narasi yang menyimpang dan tidak sesuai dengan sesungguhnya. Sebelum melanjutkan podcast, saya bacakan quote yang sangat populer tentang sejarah. Ada 3 cara menghancurkan ideologi sebuah bangsa. Pertama, kaburkan sejarahnya. Kedua, hancurkan bukti-bukti sejarahnya itu hingga tidak bisa lagi diteliti dan dibuktikan. Ketiga, putuskan hubungan mereka dengan budaya tradisi yang datangnya dari leluhur bangsa sendiri. Baik, di studio telah hadir, saya langsung ke Kiai Kiki. Tapi sebelum ke Kiai Kiki memberikan komentar, saya mencoba untuk memberikan sebuah summary. Ya, buku pelajaran Ahlussunnah wal Jamaah ke-NU-an, ini ada buku dalam pelajaran buku Ahlussunnah wal Jamaah ke-NU-an jilid 1 untuk kelas 2 Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren yang disusun oleh Divisi Keilmuan RMI PCNU, penerbit RMI PCNU Kabupaten Tegal. Disebutkan di antara pendiri NU adalah kakek dari Habib Lutfi, Habib Hashim bin Yahya Pekalongan. Apakah buku ini yang dipersoalkan ke PBNU? Ini yang akan kita telaah. Nah, konten buku di sini disebutkan bahwa nama-nama ulama pendiri NU diantaranya Mbah Kiai Haji Khalil Bangkalan, Madura, kemudian ada Habib Hashim bin Yahya Pekalongan. Nanti mungkin bisa dikonfirmasi. Kemudian ini perbincangan WA Group. Ternyata setelah saya minta cross check, memang terjadi ada dialektika di sini. Jadi ada maksudnya clear. Ini ada perbincangan bahwa Ketua PCNU ya, PCNU Tegal mengatakan bahwa buku itu sudah ditarik dan Hashim bin Yahya dihilangkan. Semua buku ditarik dan referensi yang dipakai dikumpulkan. Artinya kemungkinan ini buku ini yang beredar di yang dipersoalkan oleh Gus Yahya. Tapi saya kurang begitu. Itu clear ya, apakah memang buku itu. Baik, saya langsung ke RMI. Bisa langsung. Halo? Ya, halo, kedengar ya? Bagaimana komentar Anda terhadap buku yang beredar di madrasah? Hal baru buat saya ya, karena sebelum buku ini menjadi polemik dengan memuat data Hashim bin Yahya, kakek daripada Habib Lutfi Yahya, masuk dalam
salah satu pendiri Nahdlatul Ulama setelah Syekh oleh Bangsawan gitu ya. Dan itu jelas, bukunya ada, faktanya ada, diterbitkan oleh RMI NU Tegal, Jawa Tengah. Saya punya pengalaman sendiri tentang hal ini ya, sebagai peneliti dan periset atau penulis juga dari sebuah tim ensiklopedi ulama Nusantara, ulama Indonesia. Itu saya masuk dalam tim jauh sebelum buku ini beredar, yang tadi buku dari RMI NU itu sebelum COVID malah saya masuk tim. Di dalam tim itu ada struktur tim yang diantara yang paling tinggi di posisi penasehatnya atau pembinanya itu ada Habib Lutfi bin Yahya gitu. Nah, itu ada keinginan beliau untuk meminta atau menyarankan memasukkan nama kakeknya Hasyim bin Yahya sebagai salah satu ulama dalam ensiklopedi ini. Nah, kemudian juga diminta atau diusulkan oleh beliau agar kakeknya itu dijelaskan sebagai pendiri NU di dalam buku ensiklopedi ini gitu. Nah, ini editornya ada 2 orang kawan saya, dan 2 orang ini Habib juga dari kalangan bin Yahya ya. 2 orang ini itu melakukan verifikasi langsung ke Pekalongan, melakukan riset, karena ini memang ensiklopedi ini bukan sembarangan ensiklopedi yang betul-betul dipertanggungjawabkan tentang validitas daripada datanya gitu ya. Dan tim ini memang tim orang-orang yang sudah terbiasa melakukan riset atau penelitian serta penulisan tentang profil tokoh Islam atau ulama Islam di Nusantara. Orang-orang yang terbiasa lah ya, termasuk saya juga pernah melakukan riset tentang ulama tokoh Islam di Betawi khususnya. Nah, itu ketika ada informasi itu kita verifikasi juga ke lapangan, langsung menanyakan di lingkungan Pekalongan tempatnya yang dikatakan sebagai wilayah di mana Hasyim bin Yahya ini berkiprah gitu, lahir kemudian berkiprah di situ. Ternyata dari hasil verifikasi 2 Habib ini yang merupakan tim dari kami, itu tidak ditemukan data apapun bahwa Hasyim bin Yahya ini adalah tokoh NU di masanya begitu. Jadi kemudian kedua Habib ini yang merupakan editor ya, bukan hanya penulis atau penulis saja, editor daripada ensiklopedi ini menolak gitu, menolak keinginan dari Habib bin Yahya agar kakeknya masuk sebagai tokoh atau ulama yang merupakan pendiri NU. Ditolak itu oleh kedua Habib ini. Jadi yang menolak ini Habib juga dari kalangan bin Yahya lagi, dua-duanya ini ya, yang merupakan editor. Jadi ketika itu saya lihat bahwa ini malah Baik, dari bisa menangkap ini cukup jelas suara Kiai Kiki tidak? Halo? jelas nggak nih? Dokter Ribet, minta tanggapan saya ini suara Kiai Kiki bisa ditangkap dengan waktu kan? Ya, suaranya seperti ada. Oh ya. Sebentar mungkin saya pindahkan dulu Kiai. Ini mic-nya dulu mungkin perlu di ini. Agak-agak ini ya. Halo, kedengeran ya? Ini lebih bagus begini coba. Ini kedengeran ya. Ya, ini lebih bagus. Silakan. Ya. Kedengeran ya? Ya, lanjut. Ya, jadi saya ulangi lagi bahwa ini bukan hal yang pertama kali saya mendapatkan berita tentang keinginan Habib Lutfi bin Yahya agar kakeknya Hasyim bin Yahya masuk dalam sebagai tokoh atau ulama yang mendirikan NU itu. Jadi sebelum ini, bahkan sebelum COVID, saya masuk dalam sebuah tim penulisan ensiklopedi ulama di Nusantara gitu ya. Nah, tim ini di dalamnya juga ada Habib Lutfi bin Yahya
beliau sebagai bagian daripada penasehat atau posisi itulah ya yang tidak langsung dalam riset gitu. Tapi beliau menginginkan kakeknya masuk sebagai salah satu tokoh atau alim ulama di ensiklopedia itu. Dan dengan catatan juga bahwa beliau menginginkan agar kakeknya Hasyim bin Yahya ditulis dalam ensiklopedia itu sebagai pendiri Nahdlatul Ulama. Lalu kami kemudian tim riset ini melakukan verifikasi di lapangan. Kami terbiasa karena bukan kali atau ulama ya di Indonesia, kami sering jika ada berita melakukan verifikasi untuk kualitas datanya, karena ini kan buku SKP ini publik. Baik, Kiai. Nah, ini dua orang ini itu lamongan ke tempat kakeknya Habib Utsman Yahya itu tinggal ya, hidup di situ di daerah Pekalongan. Nah, di lapangan itu tidak ditemukan sama sekali bahwa Hasyim bin Yahya adalah orang yang aktif atau dijelaskan bukan juga pendiri NU, aktif juga enggak gitu di NU di masanya gitu. Sehingga kedua orang ini dari tim kami yang juga editor menyimpulkan untuk tidak menerima keinginan Habib Utsman Yahya memasukkan kakeknya sebagai tokoh atau alim ulama di ensiklopedia itu, apalagi sebagai jadi itu kami sudah mengumpulkan waktu itu datanya tidak ada gitu. Nah, ini kan salah satu daripada data yang kami sudah verifikasi ya melalui dua orang ini yang merupakan editor dan tim yang melakukan verifikasi ke lapangan. Dengan demikian bahwa jika pun ada versi Baik, Kiai. Ini suara Anda hilang. harus jadi ini kan versinya dari RMI NU Tegal, harus dilacak itu dapatnya dari mana datanya, penjelasan itu dari mana. Kalau itu dari pihak Habib Utsman Yahya itu silakan saja, karena itu kan versi daripada Habib Utsman Yahya itu. Masalahnya apakah itu kemudian terverifikasi dengan benar, datanya itu valid, itu harus melakukan cross check lagi. Maaf, Kiai Gigi, suara Anda ini terkendala, pemirsa. Maaf, ini agak kendala teknis, Pak Gigi, Kiai Gigi. Kiai Gigi mendengar saya? Ya. Maaf pemirsa pada Suara TV, ini ada kesalahan teknis, mungkin sama Kiai Kiki. Baik, rupanya dia juga tidak mendengar kami. Baik, saya langsung ke ini ya, ke Dr. Ribut. Dr. Ribut, apa yang bisa Anda lihat tadi, kalau tidak salah itu Pak Kiai Kiki mengatakan bahwa salah satu tim untuk membuat sebuah buku, kemudian dari hasil riset bahwa ternyata tidak bisa ada fakta bahwa kakek dari Habib Lutfi sebagai salah satu pendiri dari Nahdlatul Ulama, sehingga tidak masuk ke dalam buku yang digagas oleh Kiai Kiki dan kawan-kawan. Baik, Dr. Ribut, bagaimana Anda melihat bahwa ini serius ini PBNU untuk meluruskan sejarah berdirinya NU? Bagaimana Anda berkomentar? Silakan. Ya, begini Pak Yusuf, tadi kan yang jelas ada klarifikasi dari beliau yang juga merupakan pengurus RMI ya, bahwa tadi saya dengarkan beliau menyampaikan dari Habib sendiri yang menyangkal adanya nama yang
bisa dikatakan baru ya sebagai tokoh penting berdirinya Nahdlatul Ulama. Dan kita sama-sama mengetahui ya bisa dikatakan ini sudah menjadi persepsi umum, sebuah common sense ya, orang NU akar rumput pun ya mereka paham bahwa inisiator berdirinya NU yang memberi restu itu ya Mbak Khalil Bangkalan. Jadi tidak ada nama sosok nama Habib Hashim bin Umar bin Yahya dan Habib Hashim bin Umar bin Yahya Pekalongan itu nama yang asing sekali. Kalau kita melihat bagaimana itu berdirinya Nahdlatul Ulama, mulai dari munculnya Tasfirul Afkar 1911, munculnya Nahdlatul Wathon 1916, munculnya Nahdlatul Jar, dan kumpulan para saudagar yang juga diinisiasi oleh ulama-ulama pesantren tahun 1918, sampai munculnya Nahdlatul Ulama yang semua sama-sama tahu. Jadi saya yakin ini mutawatir dari generasi ke generasi, dari masa ke masa, bukan lagi syuro istiqomah lagi. Ini memang dari awalnya sudah mutawatir bahwa berdirinya NU itu Hasyim Asy'ari melalui proses yang sangat panjang, tidak berani langsung menentukan tanpa ada isyarat dan juga restu dari gurunya Syekhona Khalil Bangkalan. Ini semua sudah maklum betapa ya Kiai Raden Ahmad Syamsul Arifin Bondo itu beliau menjadi mediator, menjadi wasilah antara Kiai Khalil Bangkalan. Khalil Bangkalan itu menyampaikan syaratnya mulai melalui tasbih sampai melalui tongkat ya kepada Hasyim Asy'ari Buil Dobran. Nah ini yang perlu dipahami ya puncaknya kan hingga akhir tahun 1924 itu kan beliau ngasihkan tongkat itu disertai lembaran berisi beberapa ayat Al-Qur'an ya, surat Toha ayat 17 sampai 23 ini tentang mukjizat Nabi Musa. Ya karena beliau ulama ya sudah maklum Pak ya. Jadi al-mahir yakfi bil isyarah, seorang alim, seorang cendekia, seorang ulama yang sejati ya sudah paham dengan isyarat dari gurunya itu. Nah, walaupun sebelumnya seperti Mbak Yai Wahab Nasrullah itu sudah mengusulkan berdirinya Jamaiyah tahun 1924 itu, tapi Mbak Hasyim Asy'ari tidak langsung memberikan persetujuan ya berdirinya yaitu sampai beliau melakukan istikharah ya, itu kan tirakannya beliau ya para ulama itu melakukan istikharah, dan istikharah itu sampai kepada As'ad. Jadi As'ad itu menyampaikan langsung kepada Syekhona Khalil Bangkalan, dan itu berdiri atas restu Khalil Bangkalan. Jadi tidak ada nama dari sosok yang disebut dalam buku yang beredar, buku ya RNI itu yang disebut sebagai buku pedoman untuk madrasah. Itu enggak ada Habib Hashim bin Umar bin Toha bin Yahya Pekalongan, itu tidak ada. Nah, oleh karena itu ini perlu dicermati baik-baik, karena suara adanya nama baru ini memang munculnya dari beliau Habib Lutfi Pekalongan yang melalui ceramah-ceramah dan lain-lain, yang kemudian dikutip ya termasuk tahun 2016 itu juga dikutip oleh NU Online, yang kemudian dibantah sendiri oleh NU Online. Yang pertama kali muncul tahun 2016, silakan dicek itu di situsnya NU Online, itu namanya masih ada. Ya tidak digital, mudah-mudahan tidak dihapus seperti yang disebutkan tadi. Jadi disebutkan adanya nama Habib Hashim Pekalongan itu. Nah ini
yang menjadi hal yang perlu dikhawatirkan bagi ulama, bagi aktivis, bagi intelektual Nahdlatul Ulama, bahwa apabila Habib Lutfi itu mengungkap ada dua ulama penting dalam penentuan berdirinya Nahdlatul Ulama, yaitu Syekhona Khalil Bangkalan dan Habib Hasyim Pekalongan itu, maka ya ini perlu diluruskan. Karena berita yang beredar sekitar tahun 2016 itu mungkin nggak dianggap begitu serius ya, barangkali cuma kutipan biasa. Tapi di era digital saat ini, ya kemudian di era branding sosok-sosok tertentu, akhirnya pendapat itu menjadi buku sekolah, madrasah, bahkan juga menjadi buku bacaan yang berjudul Cahaya dari Nusantara. Nah, ini disebutkan dalam buku Cahaya dari Nusantara. Ya, NU juga mengutip dari www.habiblutfiyahya.net. Dari tahun 2016, NU juga mengutip dari situs yang bernama habiblutfiyahya.net. Nah, ini yang kemudian kembali lagi persoalan sejarah ini sesuatu yang gharib, ya sesuatu yang asing ya dalam tradisi ilmu hadis itu bisa menjadi syuhra wal istiqomah, bahkan bisa menjadi mutawatir pada beberapa generasi berikutnya kalau tidak ada yang mengkanter. Dan alhamdulillah masalah sejarah ini kan PBNU sudah memberikan mandat ya kepada Rabithah Ma'ahid Islamiyah atau Asosiasi Pesantren, ya juga kepada LP Ma'arif NU. Nah, ini sekilas sejarah yang perlu diluruskan, karena mohon maaf kalau ini adalah kebohongan yang masif, ya ini harus dibantah secara masif ya. Kalau tidak maka akan menjadi keyakinan generasi NU mendatang, dan kalau sejarah ini rusak, ya bagaimana nasib NU di masa mendatang itu? Sejarah maka akan rusak juga. Nah, ini Pak Yusuf, sekilas pendirian Nahdlatul Ulama. Baik, jadi Anda sebagai intelektual muda NU lulusan Sudan ini melihat bahwa ini kekhawatiran yang sangat luar biasa terhadap sejarahnya, sejarah NU atau katakan pengaburan sejarah NU. Nah, di Sudan sendiri kelompok-kelompok Anda ini bagaimana? Apakah ada sebuah kajian untuk meneliti tentang sejarah NU atau seperti apa, Gus? Pak Dokter? Ya, di Sudan sendiri ya kita itu kan karena di luar negeri, jadi hidupnya itu bangun tidur sampai tidur lagi itu ya kajian ya, kajian ke-NU-an, keasudaan, turos produk intelektual ulama, termasuk kajian diplomasi Sudan Indonesia dan seterusnya. Itu sudah menjadi makanan sehari-hari, karena memang kebetulan mereka itu statusnya banyak yang mahasiswa. Jadi apalagi soal masalah kajian sejarah itu sudah menjadi kajian yang serius walaupun dikemas santai. Ya biasanya Les Bumi mengadakan kajian itu, atau Lapas Dam, atau termasuk LPN membuat tulisan tentang itu, ya termasuk kajian-kajian yang lain. Walhasil ini nama yang sangat asing kalau kita baca misalnya manaqib muassis Nahdlatul Ulama, ini sosok nama yang baru gitu. Jadi kan kan aneh gitu kan, karena sejarah itu kan ya mestinya sejarah itu kan disampaikan apa adanya. Sejarah itu sangat mahal, tidak bisa dibeli dengan harta apapun. Makanya ini perlu ditegaskan. Ya kalau seandainya Habib Hasyim itu pendiri PC NU Pekalongan, barangkali masih bisa dinalar gitu ya, sebagai inisiator cabang gitu. Tapi kalau sampai inisiator ini kok tidak ada kabarnya, dan PBNU ya ngambil sikap ya ini patut disyukuri. Ya walaupun bisa dikatakan telat, ya bukan telat sih, ya tapi ya memang begitu. Kalau memang sudah menjadi bahan edukasi di masyarakat dari buku buku pedoman itu sangat berbahaya. Maksudnya kan buku untuk dikaji oleh intelektual, bukan untuk kaji pedoman anak-anak madrasah.
Nah ini yang sangat disayangkan. Ternyata tidak hanya masuk dalam buku bacaan, tetapi juga masuk pada buku madrasah. Nah ini yang sebagaimana diklarifikasi dari RMI, ya seperti yang dipaparkan Pak Yusuf dalam slide-nya itu, buku pelajaran Ahlussunnah wal Jamaah ke-NU-an. Nah ini ya sangat mengkhawatirkan ya, karena kalau ingin merubah masa depan masyarakat arahnya kemana, ya rubah saja sejarahnya itu. Karena kita ini didoktrin ya, jangan sampai kita sekali-kali melupakan sejarah, karena kritik sejarah hakikatnya untuk membangun masa depan. Nah kalau kritik sejarah kita nggak benar, bagaimana bisa merawat jagat dan membangun peradaban, ya termasuk peradaban Islam di Nusantara ini, Pak Yusuf. Ini kegelisahan intelektual bagi cendekiawan NU, Pak Yusuf. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Sebetulnya sebelum saya tidak tahu apakah yang duluan ini buku tentang pelajaran Ahlussunnah wal Jamaah ke-NU-an, jilid 1 untuk kelas 2 madrasah, atau buku tentang Cahaya Islam duluan ya yang beredar. Nah, saya langsung ke Kiai Ubedillah itu ya. Saya mencari-cari buku Cahaya dari Nusantara. Ternyata Kiai Ubedillah banyak sekali koleksinya ya. Saya pertanyaan saya Kiai Ubedillah, di buku Cahaya dari Nusantara itu dikarang oleh siapa, ditulis oleh siapa? Adakah narasi yang menerangkan di bagian buku tersebut bahwa kakek dari Habib Lutfi, yaitu Habib Hashim bin Yahya itu sebagai salah satu pendiri NU dengan Mbah Holil Bangkalan? Silakan Kiai Ubed. Mic-nya Kiai Ubed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih Kakanda Mas Yusuf, Dr. Ubud, juga Kiai Rahmat, juga Gus Malik Haromen. Saya sebaliknya Kiai Kiki. Kalau Kiai Kiki tadi kan berangkat dari peneliti atas permintaan Habib Lutfi agar dimasukkan dalam riset itu, dan peneliti menolak. Nah, tetapi kalau saya belum sampai ke Habib Lutfi. Saya ingin fokus pada buku, review pada buku Mas Yusuf. Lebih fokus pada penulis, yaitu Mukhdar Ahmad Assegaf. Yang jelas buku ini harus segera dikritisi dan PBNU harus segera mengambil kebijakan. Karena kalau PBNU tidak segera mengambil kebijakan, 200 tahun yang akan datang bisa menjadi fitnah kubro di NU, Mas. Sebagaimana fitnah kubro perdebatan asap sekarang ini, yang pelakunya sama dari Pak Alwi. Saya lebih fokus pada review buku ini. Buku ini sebenarnya buku yang tidak ilmiah. Mengapa saya katakan tidak ilmiah? Karena dasar ilmiah itu kan didasarkan pada data. Data itu harus asli. Nah, data itu harus asli, tidak boleh tidak, harus betul-betul ada. Jadi matematis data itu. Persoalan nanti data itu dipakai atau tidak, atau data menjadi fakta atau tidak, itu kan nanti disesuaikan dengan tujuan penelitian. Sehingga tidak semua data bisa menjadi fakta, karena untuk bisa menjadi fakta itu harus disesuaikan dengan tema kajian atau penelitian. Tapi paling tidak untuk mengangkat menjadi sebuah fakta yang bisa mendukung argumentasi dari hasil riset itu tidak bisa meninggalkan data. Maka ada data mentah, ada data matang. Kalau data mentah itu masih acak, data matang itulah yang akan menjadi fakta. Kemudian dari fakta inilah nanti penulis itu punya kebebasan untuk menganalisis.
Baru di sini boleh seseorang dalam melakukan penelitian itu mengeluarkan relativitas perspektifnya masing-masing. Sehingga bisa jadi fakta yang diambil dari sumber atau data itu memiliki hasil analisis yang berbeda-beda, itu akan tergantung pada penelitinya. Atau bahasa candaan saya kepada para mahasiswa ketika saya mengajar metodologi penelitian, tergantung pada pesanan proposalnya, tergantung pada pesanannya, sehingga bisa jadi peneliti itu akan mengikuti arah pesanan analisisnya, bisa jadi peneliti itu akan mengikuti analisis sesuai dengan kapasitas intelektual yang diarahkan untuk pembebasan dan pencerahan. Maka disitulah ada karya yang membebaskan dan mencerahkan, ada karya riset yang hanya untuk pesanan proyek atau capital, dan ada riset yang memang tidak punya kepentingan apapun, hanya dibuat untuk sekedar dokumentasi saja. Itu pola-pola riset, Mas. Nah, selain itu, tolong diperlihatkan bukunya. Nah, biar katakan bahwa Anda memang punya bukunya. Oke. Iya. Oke. Selain itu, di buku ini secara teori dan metodologinya nggak jelas, Mas. Teori metodologinya nggak jelas. Buku ini lebih cenderung kepada kalau saya sebut itu pendekatannya itu pendekatan glorifikasi, pendekatan yang mengunggul-unggulkan sosok atau subjek yang diunggulkan di sini, yaitu Habib Lutfi bin Yahya. Saya tidak tahu apakah ini permintaan Habib Lutfi atau murni dari peneliti, tapi yang jelas yang akan bertanggung jawab adalah penulisnya. Persoalan nanti ada hubungannya dengan Habib Lutfi atau pesan Habib Lutfi, nanti itu penelitian berikutnya. Nah, sebagai seorang penulis, selain menggunakan pendekatan glorifikasi, metodologi yang berbasis glorifikasi, bukan metodologi yang diteliti betul-betul dengan perspektif historis yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, tapi metodologi yang berdasarkan glorifikasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain pendekatan glorifikasi, yaitu serba mengunggul-unggulkan, melebih-lebihkan, juga pendekatan ini interpolasi. Ada pencakokan-pencakokan kenasaban misalnya di sini yang tidak bisa saya sebutkan di sini, nanti bisa dibaca sendiri. Baik, sebagai akhir daripada penyampaian saya, Mas, saya ingin memberikan beberapa contoh model glorifikasi dari buku ini. Misalnya di sini ada subpakar sejarah yang jeli. Jadi penulis menggambarkan, Muhdar Ahmad Assegaf sebagai penulis buku ini menggambarkan Habib Lutfi itu pakar sejarah yang jeli. Ini kan jauh dari panggang seorang sejarawan. Langsung contoh yang kedua, di sini juga disebutkan pembahasan dobit dan kuat hafalannya. Dalam tradisi pesantren, istilah dobit dan kuat hafalan itu rata-rata hafal Quran, hafal hadis, sekian ribu hadis, atau paling tidak hafal alfiyah, atau zubat, atau jamul jawame. Itu yang paling keren di tradisi pesantren, Mas. Tapi saya nggak tahu titik kebenaran dari teks ini. Kalau memang tidak sampai ke sini konteks hafalannya, berarti kan istilah dobit dan kuatnya hafalan di dalam pembahasan buku ini kan bukti kalau ini adalah bentuk glorifikasi. Kemudian ada juga terkait dengan ini, Mas, mondok selama 22 tahun. Ini tumpang tindih antara tahun di pondok sebelumnya dengan di pondok sesudahnya. Di pondok sesudahnya itu lebih mudah dari pondok sebelumnya. Harusnya pondok sebelumnya itu lebih mudah dari pondok sesudahnya. Dan itu nampak peneliti ini tidak jeli. Penulis buku ini tidak jeli. Yang memang arahnya ke glorifikasi. Kemudian ada pembahasan juga di sini, berziarah melahirkan rasa malu.
biasanya malu itu kan ditandai dengan bukti tidak beraninya seseorang mengaku-ngaku atau menstempel hak orang lain terkait dengan makam yang menjadi bukti sejarah. Tetapi banyak bukti di lapangan yang di situ menunjukkan terlalu bebasnya Habib Lutfi dalam memutuskan terkait dengan makam-makam yang berkembang selama ini. Itu menurut saya bagian daripada, mohon maaf, tidak malu itu. Kemudian di sini ada menghilangkan sifat ego. Itu nanti bisa dicek antara kebenaran tulisan ini dengan bagaimana ego yang nampak dari sosok beliau. Nah, ini juga menjadi perdebatan, Mas. Mbah Kiai Abdul Malik dan proklamasi kemerdekaan Habib Lutfi ini menjadi diskursus, menjadi perdebatan di publik. Dan ini sangat glorifikasi sekali di pembahasan ini. Dan ada juga pembahasan juru damai dan peredam konflik. Ini sangat ironi dengan yang terjadi selama ini. Selama ini banyak konflik yang terkait dengan pembelokan makam yang justru disebabkan oleh Habib Lutfi bin Yahya. Dan ini bentuk daripada glorifikasi daripada buku ini. Ada juga pembahasan yang luar biasa, guru besar Mujaddid dan Nahkoda Safinatun Nuh. Saya nggak mengomentari ini, tetapi kalau direnungkan tentu akan tersenyum dan tertawa membaca. Kemudian yang menarik ini, Mas, Habib Lutfi dan produksi sejarah wali-wali Nusantara. Luar biasa. Ini luar biasa kalau kita membaca, tentu banyak yang menemukan ini adalah bentuk dari glorifikasi itu. Kemudian ini, Mas, banyak hal yang dibahas di sini. Tetapi yang menarik lagi, ternyata Habib Lutfi itu pengagum Said Utsman bin Yahya, Mas. Seperti Kiai Kiki, pengagum Said Utsman bin Yahya. Menurut saya, orang itu seberapapun banyak karyanya, sampai 100 karya, 1000 karya, bahkan 1 juta karya, kalau dia menghalalkan darah ulama dan darah rakyat yang tidak berdosa, saya tidak akan kagum. Berapapun karyanya, setebal apapun sangat keilmuannya, Mas. Karena penghargaan karya sastra tertinggi adalah mereka yang menjaga komitmen ketuhanan dan kemanusiaan. Berapapun karya banyak orang, kalau dia memiliki sikap-sikap yang tidak manusiawi, saya tidak akan menghargai itu. Karena itulah yang benar-benar dikutuk dalam ilmu-ilmu keislaman. Jadi ciri orang Islam itu orang yang memiliki sifat ketuhanan, ta'aluk hatinya kepada Allah, dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Habib Utsman bin Yahya banyak karyanya sebagaimana disampaikan oleh Kiai Kiki dan sanadnya juga jelas. Tetapi sanad yang menegaskan atau sosok beliau yang menghalalkan darah ulama dan masyarakat itu betul-betul tercatat tebal-tebal dalam sejarah proses menuju kemerdekaan bangsa ini, Mas. Kemudian bentar, ada lagi dua pembahasan penutup, Mas. Karomah Habib Hasan Sinobarong ini kan jadi perdebatan. Ini yang di Semarang ya, itu ya? Ya, ada. Itu yang di Semarang ya? Ya, 350, Mas. Kemudian pendirian NU tadi yang dibahas oleh Dr. Ribut itu di halaman 164 terkait dengan pendirian NU. Dan ini semua simpulan saya adalah bentuk glorifikasi yang tidak didasarkan kepada data dan fakta, sehingga analisisnya itu analisis yang bersifat glorifikasi, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih, Mas. Ya. Baik, Kiai Ubed, saya mau mengklarifikasi tentang Habib Utsman menghalalkan darah para pejuang ulama. Itu di buku apa ya fatwanya? Nanti mungkin bisa dikonfirmasi oleh Kiai Kiki ya. Ketika fatwa tentang Cilegon itu artinya fatwa membiarkan kolonial untuk melakukan atau bertindak sesuai dengan kebijakan kolonial. Itu artinya kan menghalalkan darah, Mas. Itu kan dampaknya dampak terhadap kematian para ulama dan masyarakat, Mas.
Oke. Kasus Cilegon. Baik. Kasus Cilegon itu bukti nyata, Mas, bukti nyata. Dan beberapa fatwa beliau, ketika beliau mendoakan misalnya, mendoakan Wilhelmina atau Juliana atau siapa itu, umur panjang, Wilhelmina ya. Wilhelmina dan kekuasaannya akan bertahan. Efek dari kekuasaan Ratu Helmina itu kan pertumpahan darah, Mas. Mengalirnya banyak darah. Kalau dia didoakan, berarti kan mendoakan eksistensi keberlangsungan Ratu Helmina untuk mengucurkan darah rakyat dan masyarakat pribumi. Jadi dampaknya akan kelihatan, Mas. Kalau dia tidak menghalalkan darah, dia akan lepas dari fatwa. Karena mufti itu kan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dia mau jadi mufti kolonial, mau jadi mufti penjajah, mau jadi mufti orang yang mengucurkan darah kemanusiaan dan darah para ulama. Oh, ini kan luar biasa, Mas. Ini artinya menghalalkan darah menurut saya. Terima kasih, Mas. Baik, sebelum ke Gus Malik, saya kayak Kiki, Anda kan mengenal juga tentang karya-karya Habib Usman. Mungkin bisa sedikit komparasi dengan Kiai Ubed tentang Habib Usman ini. Silakan Kiai Kiki. Ya, nanti kalau untuk Habib Usman Yahya kita buat podcast tersendiri lagi ya. Saya ingin kita tentang persoalan buku ini, buku yang memasukkan kakeknya Habib Usman Yahya, yaitu Hashim Yahya, dalam satu kalimat yang meneguhkan bahwa kakeknya ini adalah pendiri Nahdlatul Ulama. Itu aja kita harus difokuskan pada podcast malam ini. Bahwa yang perlu diketahui, ini yang menerbitkan ini kan menjadi ramai karena diterbitkan oleh lembaga yang ada di Nahdlatul Ulama, yaitu RMI NU di Kabupaten Tegal. Masalahnya bahwa ini kan bukan tentang muatan lokal, bahwa ini terkait dengan Nahdlatul Ulama, ya, secara kalau cahaya ini diterbitkan tahun itu. Diterbitkan ini, kalau cahaya Nusantara ini kan muncul, ini sudah ada deh. Dan ini kan istilahnya tidak mewakili lembaga Nahdlatul Ulama, itu kan riset atas nama lembaga lain, ya, bukan Nahdlatul Ulama. Tapi kalau ini sudah membawa Nahdlatul Ulama, walaupun itu adalah di tingkat kabupaten, di PCNU misalnya, di RMI NU Tegal, ini masalahnya berdampak pada organisasi NU secara keseluruhan. Jadi ini menjadi pelajaran bahwa kalau udah terkait dengan data daripada Nahdlatul Ulama, maka seharusnya bukan kewenangan di tingkat PC untuk menerbitkan versi yang seperti ini misalnya, yang berbeda daripada yang sudah beredar tentang pendiri Nahdlatul Ulama. Harusnya semua menahan diri ini, PC-PC NU, PWNU, untuk tidak mencantumkan tokoh di luar yang sudah menjadi sesuatu yang sudah sahih selama ini, ya. Nah, harusnya ini menjadi urusan PBNU. Ini menjadi PR sendiri buat Nahdlatul Ulama. Dengan demikian maka yang terjadi untuk Nahdlatul Ulama, maka yang sudah beredar ini di tingkat PCNU Tegal itu ditarik buku itu, ya, tidak lagi beredar dulu, sampai kemudian lakukan riset ulang apakah betul Hashim bin Yahya ini adalah seorang pendiri daripada Nahdlatul Ulama. Nah, ini harus riset ulang ini, karena sekali lagi apa yang sudah saya alami dulu dalam sebuah tim ensiklopedia itu sudah menolak. Dan data yang kami lakukan dari tim yang turun ke lapangan, verifikasi kepekalongan langsung di tempatnya Hashim bin Yahya ini, tidak ditemukan bahwa Hashim bin Yahya ini kakeknya Habib Lutfi Biaya sebagai tokoh Nahdlatul Ulama gitu, apalagi sebagai pendiri gitu. Nah, ini kan menarik gitu. Untuk kemudian PBNU sendiri sudah memberikan instruksi agar ini dilakukan sebuah upaya verifikasi ulang, baik di LP Ma'arif maupun di RMI NU, untuk melakukan cross check data gitu. Jadi data dari Habib Lutfi Biaya ini jangan dulu kita tolak, ya, tapi kita harus lakukan sebuah riset pembanding lagi, libatkan aja seluruh orang-orang yang punya kompetensi, termasuk dari tim Habib Lutfi Yahya, untuk bergabung dalam tim besar, melakukan riset ulang.
Namun untuk sementara ini jangan beredar dulu, ditarik ini. Ini kan kepentingan Nahdlatul Ulama secara organisasi gitu. Mengenai Cahaya Nusantara, buku-buku yang beredar itu karena bukan berada dalam radar atau dalam ruang lingkup organisasi Nahdlatul Ulama, biarlah itu menjadi versinya orang-orang yang mengklaim. Tapi jelas kalau sudah mencantumkan Nahdlatul Ulama, kita perlu juga menegur secara organisasi dari PBNU gitu. Itu saja. Jadi ini menarik jadinya apa yang terjadi, walaupun kita menyayangkan mengapa muncul sebuah buku yang resmi atas nama lembaga Nahdlatul Ulama, karena terkait tokoh besar ini, ya, muassis ini atau pendiri kan bukan orang sembarangan. Nah, ini saja yang membuat jadi polemik ya, menjadi heboh ya. Sebenarnya polemik yang sudah harus diselesaikan secepat-cepatnya, karena kalau terus ini dibiarkan nanti menjadi pembenaran bahwa data itu benar, apalagi atas nama Nahdlatul Ulama, yaitu lembaga RMI, walaupun di tingkat cabang ya, tapi ini kan gemanya pengaruhnya bisa sampai tingkat nasional. Begitu. Jadi bagi saya ini harus diapresiasi sikap PBNU ini yang akan istilahnya itu melakukan sebuah upaya riset ulang, penulisan ulang tentang sejarah Nahdlatul Ulama. Itu ya, baik, Kiai Gigi. Baik, terima kasih. Ini Kiai Ubed bukunya tebal sekali nih. Saya ingin baca itu nanti. Di halaman berapa Kiai Ubed yang menerangkan tentang dialog 465 ya. Nah, jadi kalau nanti di itu ada 446. Oh, 446. Ya, ya. Oke, di halamannya tentang pendirian NU itu kakeknya Habib Rizik di 164. Oh, 164. Ya. Saya kira artinya sebagai penutup, meskipun tidak diterbitkan di lembaga NU, saya kira ini juga harus direspon. Sekarang ini akan menjadi fitnah nanti kalau nggak segera direspon. Terima kasih. Oke, terima kasih Kiai Ubed. Ya, baik, saya ke Gus Malik. Apakah sudah ready untuk menanggapi bahwa PBNU sangat serius untuk melakukan penelitian dan juga tentang penarikan terhadap buku sejarah yang beredar, terutama ini menjadi sebuah panduan di madrasah-madrasah tentang keaswajaan atau ke-NU-an. Silakan Gus Malik. Speakernya Gus Malik. Agak stuck ini. Ya, silakan Gus Malik. Apakah sudah bisa gabung? Ya, silakan Gus Malik. Mendengar suara saya? Halo. Ya, silakan Gus Malik. Silakan. Ya, halo. Ya, masuk. Ya, pemirsa pada Suara TV dalam halo, silakan Gus Malik. Sudah bisa? Halo. Sudah bisa masuk? Agak terkendala kelihatannya. Monggo. Ya, pemirsa pada Suara TV, bahwa Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU dengan tegas kemarin di acara press conference secara live. Halo, silakan. Silakan Gus. Ya, mungkin agak sedikit terkendala suaranya. Dalam press conference tersebut bahwa Gus Yahya menunjuk RMI dan juga Arif untuk melakukan penelitian atau menarik ulang buku tentang Ajar ya. Ajar ini saya coba masukin di sini. Nah, buku ini, buku dalam buku pelajaran Ahlussunnah wal Jamaah ke-NU-an, jadi satu untuk kelas 2 madrasah diniyah, dan ini dimasukkannya untuk jilid 1 untuk madrasah ini, kelas 2 loh, madrasah diniyah di pondok pesantren.
yang disusun oleh Divisi Keilmuan RMI PCNU, penerbit RMI PCNU Kabupaten Tegal. Disebutkan diantaranya pendiri NU adalah kakek dari Habib Lutfi, Habib Hasim bin Yahya, Pekalongan. Apakah buku ini yang dipersoalkan ke PBNU? Saya mencoba menghubungi Ketua RMI Jawa Tengah. Sebelumnya saya ajak untuk berpodcast malam ini, tetapi beliau ada kesibukan sehingga tidak bisa bergabung dengan kita. Kemudian juga saya sudah konfirmasi ke di Tegal, PCNU Tegal, dengan Kiai sebentar ya, saya sebutkan biar nanti saya dikata otentik. Kiai Haji Muhammad Muntoyo, PC Tegal. Nah, ini saya juga sudah punya izin bahwa ada dialektika ternyata di internal, yaitu tentang perbincangan di WA Group yang mengatakan bahwa sudah clear sebenarnya permasalahan ini. Kemudian di situ ada clearnya apa maksudnya? Apakah menghilangkan Habib Hasim bin Yahya dari salah satu pendiri NU atau tetap dipertahankan? Kemudian ini juga ada dialognya, sudah sepakat antara PCNU periode sekarang dan RMI yang mengeluarkan buku tersebut. Sepakat tetap mempertahankan buku itu. Nah, ini dialognya seperti ini. Kemudian dijawab lagi oleh Kiai Murtoyo, artinya tinggal menjawab ke PWNU dan PBNU. Habib Hasim bin Yahya dihilangkan, semua buku ditarik, dan referensi yang dipakai dikumpulkan. Jadi ini menjadi kajian ulang kembali, apakah referensinya ini menjadi masuk ke dalam literasi, masuk kembali atau seperti apa. Tapi yang jelas ini kebijakan untuk menarik kembali adalah hal yang benar seperti yang dikatakan oleh Kiai Kiki. Baik, pemirsa pada Suara TV, bahwa Gus Malik sudah bisa bergabung. Ya, Gus Malik sudah bisa. Ya, sudah bisa. Saya masuk, ya, sudah masuk. Ya, silakan. Sudah masuk. Ya, sebelum Gus Malik sedang menata, mungkin saya langsung kembali komentarnya kepada Dr. Ribut. Dr. Ribut, bagaimana Anda menanggapi terhadap fenomena ini? Di mute, Dr. Ribut. Halo. Ya, silakan. Ya, silakan. Sudah banyak diperbincangkan di media sosial, ya, termasuk ada channel BBTV itu membicarakan masalah pemalsuan sejarah NU ini 8 bulan yang lalu itu sudah bersuara. Dan saya berpikir ini para ilmuwan ya itu juga harus melakukan screening terkait masalah informasi terutama di Nahdlatul Ulama sebelum dijadikan sebagai pedoman sekolahan, karena ini akan membentuk generasi yang cacat pemahaman dalam masalah sejarah itu. Jadi kalau tadi disampaikan bahkan PBNU juga ngambil sikap itu bisa dikatakan ini sebuah bid'ah, ya, bid'ah tarikh, ya, bid'ah dalam sejarah, ya, mengada-ngada dalam sejarah, ya, kalau artinya bagaimana mungkin sosok yang tidak dikenal tiba-tiba menjadi orang orang sentral di dalam berdirinya Nahdlatul Ulama, berjajar bersamaan dengan Syekhona Khalil Bangkalan, yang mana Habib Lutfi mengatakan dalam buku, dalam kutipan-kutipan yang ada dalam buku itu, ya, kalau dua orang ini setuju ya teruslah, kalau nggak setuju ya jangan. Itu kan secara tidak langsung ya bahwa kalau tanpa restu Habib Lutfi, tanpa restu Habib Hasim tidak mungkin NU berdiri. Dan ini kemudian dikembangkan oleh Habib-Habib yang lain, ya, termasuk penceramah, ya, misalnya Habib Bahar dan lain-lain. Kalau tidak ada 5 Habib, maka NU tidak akan berdiri.
Oleh karena itu, kalau ini memang sebagai bid'ah, sesuatu yang mengada-ngada dalam sejarah, ya kita ikuti pesan Nabi. Ini ada hadis yang menarik ini, Pak Yusuf, yang relevan dengan situasi saat ini. Ya, bagi ulama, Nahdlatul Ulama, termasuk MUI, Majelis Ulama Indonesia, ini bagaimana ngambil sikap? Ini diriwayatkan oleh Jabir bin Zaid, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, "Idza dhaharatil bid'ah fi ummati fa'alal alim ayyudhil ilmahu." Ya, kalau ketika muncul bid'ah di tengah umatku, ya bukan bid'ah dalam arti ini ya, dalam arti tradisi kita yang menolak Wahabi, bukan. Bila muncul bid'ah di tengah-tengah umatku, ya termasuk bid'ah sejarah ini, maka bagi seorang yang alim harus menampakkan ilmunya untuk melawan bid'ah tersebut. Ya, kalau enggak, ya maka fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. La yuqbalu minhu shafun wala 'adlun. Jadi jika mereka tidak melakukan yang demikian itu, maka baginya laknat dari Allah, malaikat dan sekalian manusia. Allah tidak akan menerima ibadah sunnah dan fardunya. Oleh karena itu ini bukan hal sepele. Kalau ceramah itu di video sudah beredar sekian banyak, ya maka itu akan menjadi sesuatu yang bisa dikatakan surah wal istifadhah. Susah nanti merubahnya kalau sudah mengangkat di tengah-tengah Nahdliyin, terutama generasi masa depan Nahdlatul Ulama itu. Oleh karena itu ya kalau sudah ada keganjilan, ya ini harus ada sikap yang paten. Jadi sikap yang paten supaya tidak memunculkan masalah klasik di kemudian hari. Ya, jadi kembalilah kepada Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali itu. Beliau kan punya prinsip di dalam menangani keganjilan-keganjilan itu yang disebut dengan keraguan metodologis, ya. Yang beliau juga dalam kitabnya Al-Mungkin bil Dhalal, yang beliau mengatakan asyaku al-martabatul ula minal yakin. Keraguan adalah peringkat pertama keyakinan. Jadi ini harus segera diselesaikan, jangan ditunda-tunda. Kalau enggak, dikhawatirkan ke depan itu akan terjadi fitnah kubro. Itu kalau meminjam bahasanya Yai Ubed tadi. Itu kalau ada fitnah kubro itu jadi masalah itu. Ya, jadi kedustaan, kebohongan masif harus segera dilawan. Nah, jangan diam para cendekiawan itu. Ya termasuk ya masalah kalau dikaitkan dengan nasab misalnya, ini adalah suatu dinamika. Misalnya kalau PBNU sudah mengambil sikap dalam hal ini, tentunya nanti akan berpikir bagaimana mengambil sikap yang ilmiah, karena ini ranah keilmuan. Jadi ada persoalan nasab, ada persoalan sejarah, ada persoalan makam dan lain-lain. Ya karena NU ini kan ya sebelum membangun peradaban otomatis harus bisa menjaga sejarahnya. Ya kalau sejarah aja sudah keruh, sudah terinfiltrasi oleh kepentingan-kepentingan, wah ini kita nggak bisa berharap bahwa kita ke depan akan bisa punya karakter yang orisinal. Jangan-jangan karakter kita akan berubah. Ya kalau tidak segera diambil tindakan. Jadi kalau misalnya sejarah NU itu, ya saya apresiatif sekali. Misalnya Gus Yahya itu, beliau kan juga menulis buku PBNU, Perjuangan Besar Nahdlatul Ulama. Jadi punya misi untuk merawat jagat, membangun peradaban. Dan beliau termasuk yang menolak tesis ya bahwa berdirinya NU itu karena dipicu oleh munculnya Wahabisme di Hijaz, di Haramain Syarifain. Ya beliau menolak tesis itu karena di NU bukan itu, tapi ada visi global. Namun demikian, ya kalau beliau menolak tesis berdirinya NU karena Wahabi, bagaimana dengan gerakan-gerakan yang bisa dikatakan sekarang ini sebagai gerakan bisa dikatakan neokolonialisme, ya penjajahan baru. Ya ini kan penjajahan baru ini, sejarah disimpangkan, ya banyak hal-hal yang disimpangkan ini nggak bisa dianggap sepele. Bagaimana di Kiai Ubed juga menyampaikan Habib Usman bin Yahya itu
melarang pribumi untuk berjihad dan seterusnya itu. Nah ini fakta-fakta sejarah ini sekarang sudah banyak diungkap dan memang konsisten antara sumber satu dengan sumber yang lain. Yang ini tentunya akan membuat masyarakat kita tuh melek dengan sejarah dan juga melek alam gaib dalam tanda kutip yang media sosial. Karena banyak kiai yang belum update dengan Oke, baik. Makanya alhamdulillah adanya Pada Suka TV ini membawa pencerahan untuk peradaban baru di masa yang akan datang. Siap, makasih Dokter. Gus Malik, saya sebentar Pak Dokter. Saya nyapa dulu Gus Malik. Gus Malik sudah siapkah? Anda kelihatannya banyak teknis ini nih. Selimut teknis, silakan. Sudah bisa? Ya, bisa. Oh ya, oke. Ya, silakan Gus. Menanggapi, kita udah hampir 1 jam. Udah 1 jam kita bicara nih. Silakan Gus. Aduh, mohon maaf ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Pak Yusuf Mars, owner atau host Pada Suka TV. Kemudian Bapak Kiai Rahmat Zailani, kemudian ada Dr. Ribut Nur Huda dan Hadratus Syekh Kiai Haji Ubaidillah Tamam Munji. Sehat Kiai. Saya langsung ada masalah ya, mohon maaf tadi biasanya gadget yang saya pakai itu ya, lagi tidak ada di rumah, jadi pakai gadget lain ya akhirnya. Saya baru nyampe ke rumah, baru turun dari mobil, tadi sempat mendengarkan tapi sinyalnya nggak karu-karuan. Jadi saya mohon maaf, mungkin saya tidak bisa merespon apa yang sudah menjadi perbincangan teman-teman, terutama Kiai Buatillah, Kiai Ribut, Kiai Kiki, karena tidak lengkap tadi mendengarnya. Tapi saya memiliki opini begini, Pak. Yang pertama bahwa ini klaim sejarah. Klaim sejarah itu kalau dalam bahasa politik itu atau bahasa konflik antar negara itu disebut bagian dari perang, itu namanya klaim sejarah. Jadi kalau ada satu kelompok atau ada satu negara ingin mencaplok kelompok lain, salah satu yang harus dilakukan adalah merebut peran dalam sebuah peradaban. Sejarah itu bagian penting dari peradaban itu. Saya kira apa yang terjadi sekarang, klaim sejarah oleh pihak manapun, termasuk pihak yang mengklaim tentang berdirinya NU, saya kira bagian dari cywar, bagian dari perang psikologi untuk merebut, ya mungkin tidak merebut NU, tapi merebut pengaruh Nahdlatul Ulama. Dan karena itu kelompok ini saya kira sudah melakukan beberapa pembelokan sejarah, melakukan abuse, Pak. Abuse atau penyimpangan sejarah yang saya kira ada motif politik atau motif kepentingan kelompoknya, setidaknya status sosialnya meningkat atau status sosialnya akan menghadirkan privilege tertentu terhadap kelompoknya. Makanya KUB klaim sejarah ini kan dalam kurung pembelokan sejarah ini kan sebetulnya terjadi tidak hanya kepada NU, Pak. Kita tahu terjadi kepada yang paling prinsip adalah Islamisasi kita. Apa yang sudah dilakukan oleh Wali Songo diklaim sebagai kontribusi sejarah yang tidak ada, dibelokkan. Kemudian klaim terhadap berdirinya NU, kemudian klaim terhadap kemerdekaan. Saya kira itu semua klaim sejarah yang saya kira itu tidak hanya kemudian membuat rusak sejarah kita, tetapi ada kepentingan tertentu. Nanti saya akan coba bicara tentang apa implikasinya terhadap negara, terhadap bangsa, terhadap NU kalau kemudian klaim sejarah ini tidak diantisipasi dan tidak diubah. Saya tidak banyak berbicara tentang pendiri NU ya. Tadi sudah disampaikan secara cukup lengkap oleh Kiai Ribut. Saya hanya menyimpulkan begini, Pak.
NU itu didirikan tidak dalam ruang yang kosong. NU itu dibuat tidak dalam situasi tanpa motif mulia di dalamnya. Nah, kalau kita tahu latar belakang berdirinya NU itu kan karena ada situasi keagamaan global. Anggap saja di Jazirah waktu itu kan, Raja Saud waktu itu melakukan penguatan terhadap Wahabi. Raja Saud butuh legitimasi agama, butuh legitimasi kekuatan dari sisi teologis. Makanya kemudian Wahabi itu kemudian menjadi resmi sebagai aliran resmi di Arab Saudi. Karena itu maka ada semangat untuk menghilangkan pengaruh madhab-madhab di Arab itu, atau di Jazirah, atau di Mekah, Madinah lah begitu. Itulah salah satu bentuk yang kemudian membuat keprihatinan para ulama kita, sehingga ini perlu diantisipasi. Bahkan sampai ada isu kemudian pembongkaran makam Rasulullah dan seterusnya itu. Jadi misinya luar biasa, Pak, untuk menegakkan kembali ajaran-ajaran agama, untuk mengembalikan kembali ajaran-ajaran agama, dan memastikan bahwa ajaran-ajaran agama, terutama yang berkiblat kepada 4 mazhab itu bisa diselamatkan, bisa dilestarikan, bukan hanya di Mekah tapi di seluruh dunia. Nah, ini yang pertama ini. Karena itu sekali lagi penting sejarah itu. Jangan sampai kemudian aspek-aspek seperti hilang. Yang kedua saya kira NU itu dibuat karena ada kepentingan sejarah di Indonesia. Dalam kurung menghadapi kolonialisme yang dilakukan oleh Belanda. Jadi semangat dua itu selain semangat yang lain, itulah yang menjadi prinsip bahwa NU itu dibentuk di negara kita. Jadi luar biasa. Makanya tadi diceritakan oleh Pak Ribut atau Doktor atau Kiai Ribut bahwa Komite Hijaz, tanggal ditentukannya Komite Hijaz itu tanggal 31 Januari, dan itulah yang dianggap kemudian berdirinya Nahdlatul Ulama. Jadi ceritanya waktu itu kira-kira kalau bahasa saya itu ada semacam muktamar pemikiran Islam di dunia lah begitu, yang mau dibikin di di Arab Saudi waktu itu. Nah, karena itu kita minta, atau beberapa tokoh Kiai Wahab Hasbullah minta kepada pemerintah Indonesia untuk mengirimkan kontingen, mengirimkan utusan. Berkali-kali Kiai Wahab Hasbullah melobi Kiai Mansur, Cokro Aminoto begitu, untuk mengirimkan delegasinya dalam muktamar atau konferensi pemikiran Islam itu di dunia itu. Nah, kemudian dibuatlah Komite Hijaz. Tetapi kan utusannya harus resmi. Ini mandatnya dari siapa? Ini utusannya dari organisasi apa? Dibentuklah Nahdlatul Ulama sebagai legitimasi, kemudian sebagai legitimasi atas peserta Komite Hijaz untuk mengikuti muktamar peradaban Islam di dunia lah, kira-kira begitu. Ini luar biasa, Pak. Nah, karena itu sekali lagi, kalau ini bukan ini menjadi penting. Makanya saya mengumpamakan perannya Kiai Hasyim Asy'ari, perannya Kiai Khalil Bangkalan, perannya Kiai Wahab Hasbullah, kemudian perannya Kiai As'ad Syamsul Arifin. Itu luar biasa, Pak. Kalau saya mengilustrasikan bahwa inisiator pembentukan NU itu sebetulnya Kiai Wahab Hasbullah, Pak. Inisiator ya Kiai Wahab Abdullah. Kemudian yang memfasilitasi pendirian itu ya Kiai As'ad. Kiai As'ad sekaligus menjadi mediator antara Kiai Khalil dengan Kiai Hasyim Asy'ari, kan begitu. Kiai Hasyim Asy'ari kemudian yang menjadi penentu, nah sementara Kiai Khalil itu adalah menjadi kira-kira penasehat lah begitu. Jadi 4 kekuatan, 4 ulama itu punya peran masing-masing, sehingga kemudian Komite Hijaz dan kemudian Nahdlatul Ulama itu dibentuk. Ini sejarah, Pak. Makanya saya tidak setuju betul kata Kiai Ubadillah itu. Sejarah itu ada metodologinya. Sejarah itu bisa dipertanggungjawabkan kalau kemudian metodologinya itu bisa jelas secara ilmiah. Sebaliknya, kalau sejarah itu ditulis atas dongeng, atas cerita-cerita yang tidak terkonfirmasi, atas riwayat-riwayat yang tidak bisa kita konfirmasi dan verifikasi, itu meragukan, Pak. Apalagi kemudian kata Ubaidillah tadi itu di tengah-tengah sejarah atau pembuatan sejarah yang berdasarkan kepada dongeng, berdasarkan kepada riwayat, itu kemudian dibumbui dengan glorifikasi.
Di mana-mana yang namanya glorifikasi itu pasti melebih-lebihkan. Di mana-mana yang namanya glorifikasi itu pasti ya ngunggul-ngunggulkan. Artinya apa? Ketika sejarah itu ditulis tidak dengan metode yang jelas, tidak dengan riset yang jelas, dan kemudian glorifikasinya terlalu kental, ya maka sejarah itu menurut saya sejarah-sejarahan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan kemudian harus dipertanyakan oleh organisasi, dalam hal ini NU, untuk mempertanyakan sejarah-sejarah yang dibuat itu. Karena begini Pak, kalau sejarah itu dibuat tanpa kemudian pakai metodologi yang ketat, maka siapapun itu bisa bikin sejarah. Atas dongeng, atas riwayat, atas cerita yang nggak jelas, tidak bisa diverifikasi sumbernya, tidak kemudian tidak bisa dikonfirmasi orangnya, ya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya nggak ngerti ini. Makanya kenapa kemudian yang pertama yang saya kritisi dari buku catatan apa tadi itu? Catatan Nusantara itu. Bukan catatan Nusantara ya, catatan Yaman itu. Cahaya Nusantara itu, cahaya dari Nusantara. Cahaya Nusantara itu, cahaya Yaman. Itu bukunya K.U. Ubed ini. Nah, saya meragukan buku ini. Pertama, saya kira penulisnya menurut saya perlu dipertanyakan kompetensinya. Penulisnya saya kira perlu ditatakan otoritasnya. Benar penulisnya itu adalah ahli sejarah, sekolahnya di mana, ngajinya di mana. Sebelum nulis buku sejarah tentang NU ini, nulis sejarah apa dulu, Pak? Saya kira kredibilitas seorang penulis dalam sebuah sarah apalagi itu harus benar-benar dicek betul. Yang kedua saya kira RMI Tegal ya, penulisnya ya, penerbitnya ya. Saya kira teman-teman RMI Tegal harus memastikan bahwa penulisnya itu benar-benar orang yang kredibel tentang penulisan sejarah. Yang kedua saya kira ini buku ini metodologinya lewat penelitian pustaka atau dia lewat interview. Kalau lewat interview antara siapa yang diinterview, kan begitu. Kemudian apakah pustaka itu dikonfirmasi, sudah diverifikasi dan seterusnya. Dan RMI Tegal ya sebagai penerbit dari buku ini, apakah sudah mengkonfirmasi kepada lembaga-lembaga di atasnya, apakah PWNU ataukah kemudian PBNU yang sudah menulis sejarah berdirinya NU sebelumnya. Nah, ini kan penting. Jangan kemudian mohon maaf karena Habib yang nulis, ya. Jangan kemudian karena narasumbernya, mohon maaf Habib Lutfi yang mungkin dianggapnya sesepuh, kemudian langsung ditulis Pak, tanpa dikonfirmasi apapun. Saya setuju dengan K.U. Ubed, siapapun yang nulis sejarah, mau kemudian posisinya seperti apa, mau jabatannya seperti apa, bahkan mungkin pinternya seperti apa, tetap Pak harus dikonfirmasi. Referensi, rujukannya, pustakanya tetap harus dikonfirmasi. Nah, wawancara atau fact finding, pencarian fakta tetap harus dikonfirmasi di demikian rupa. Kenapa kok begitu? Karena sejarah itu ilmu pasti, bukan ilmu tebak-tebakan. Kalau pemikiran kan kadang pasti, kadang tidak. Tidak perlu kemudian kebalikan sumber dan seterusnya itu. Tapi kalau sejarah itu ilmu pasti. Dan saya kira PCNU Tegal, RMI Tegal, saya kira harus menjadi pelajaran ini. Karena harus dikonfirmasi Pak, tentang sumber, tentang pustaka, siapa yang diwawancarai, sumbernya dari mana dan sebagainya. Nggak bisa sekali lagi kemudian secara itu ditulis oleh atas dongeng yang tidak bisa dijelaskan pertanggungjawabannya, itu nggak bisa. Itu yang pertama. Karena itu menurut saya Pak Yusuf sudah benar apa yang dilakukan oleh NU. Nah sebelum ke NU, saya ingin mengatakan begini, sejarah apapun itu implikasinya luar biasa, Pak. Itu dahsyat Pak, sejarah apapun ya. Apakah sejarah tentang sebuah negara, sejarah tentang sebuah organisasi, apalagi organisasi sebesar Nahdlatul Ulama, jangan sembarangan Pak, gitu kan. Kenapa kok begitu? Implikasinya luar biasa. Yang pertama, implikasinya itu eksistensi Nahdlatul Ulama Pak, luar biasa Pak. Kita ini dari kecil sebelum lahir kita ini sudah warga Nahdlatul Ulama. Kakek kita, nenek kita, kemudian kita, umur kita itu semuanya NU Pak. Kalau kemudian sejarah NU kemudian tanda petik dipertanyakan karena munculnya buku sejarah lain, itu luar biasa Pak.
eksistensi NU menjadi dipertanyakan. Identitas NU itu menjadi diragukan oleh semua orang. Benar nggak Ki Hasyim Asy'ari itu membentuk NU? Benar nggak ada sekian banyak orang yang mendirikan NU dan seterusnya? Itu implikasi negatifnya, Pak Yusuf. Jadi satu implikasinya pembelokan sejarah itu atau manipulasi sejarah ini implikasinya kepada identitas sebuah organisasi Nahdlatul Ulama atau eksistensi sebuah organisasi besar bernama Nahdlatul Ulama. Yang kedua, Pak, ya, pemalsuan atau abuse sejarah ini itu bisa kemudian mengakibatkan penghargaan kita, penghormatan kita terhadap founding fathers pendiri Nahdlatul Ulama. Saya khawatir, Pak, ketika kemudian sejarah NU itu dibelok-belokkan pendiriannya, saya langsung mikir, gimana Ki Hasyim Asy'ari, gimana Ki Bapak Hasbullah, di mana kemudian Ki Samsul Arifin, di mana kemudian Kiai Khalil Bangkalan Madura dan seterusnya kiai-kiai yang lain. Yang memberikan nama Nahdlatul Ulama itu kan Kiai Haji Mas Alwi bin Abdul Aziz. Di mana kemudian eksistensi beliau? Kalau kemudian sejarah itu dibolak-balik, dimanipulasi, mohon maaf, oleh orang-orang yang nggak jelas, Pak, jelundrungnya. Saya sudah cek, Pak, Habib Hasyim bin Yahya yang diklaim sebagai salah satu pendiri NU itu tidak punya, memang beliau ulama besar, Pak, tapi tidak punya keterkaitan sedikit pun dengan Nahdlatul Ulama. Tidak punya keterkaitan dengan organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama. Sama dengan klaimnya para habaib itu yang klaim bahwa Habib Ali Kuitang salah satu pendiri NU. Itu juga jadi pertanyaan, Pak. Lawang Habib Ali Kuitang itu mengakui dan menyatakan dirinya sebagai warga Nahdlatul Ulama itu tahun 1933 apa 35. Sementara NU itu dibuat tahun 1926. Termasuk sejarah, makanya saya usul kepada Pak Yusuf Mar. Coba kita hitung satu-satu sejarah atau klaim sejarah itu. Nah, kenapa NU itu didirikan di Surabaya, Pak? Tidak kemudian dibuat di Batavia. Itu juga ada sejarahnya, Pak. Nah, salah satunya karena Batavia dikuasai oleh Belanda dan menjadi pusat pemerintahan Belanda. Yang kedua, karena keberadaan kiai-kiai NU di Batavia di Jakarta waktu itu tidak diakui oleh Belanda karena posisinya vis-a-vis atau konfrontatif dengan Belanda, pejuang, Pak. Sementara kemudian Habib-Habib atau kemudian Mufti Habib Utsman bin Yahya itu berkolaborasi menjadi bagian dari pemerintah Hindia Belanda. Itulah yang kemudian membuat NU tidak strategis dibentuk di Jakarta, tetapi lebih pas dibentuk di Surabaya. Itu salah satu. Nah, yang ketiga, Pak Yusuf, efek dari pembelokan atau pemalsuan sejarah itu adalah disorientasi kader NU, Pak. Itu bisa membuat kader NU, umat itu bingung, Pak. Ini saja nih, yang mendirikan NU itu siapa sih begitu? Apa benar ada salah satu habaib yang berperan besar atas berdirinya NU? Itu kan jadi masalah, Pak. Nah, makanya saya kira disorientasi kepada anggota NU itu menjadi berbahaya bagi jamaah NU, bagi kader-kader NU untuk memastikan penghormatannya terhadap Nahdlatul Ulama. Nah, yang terakhir saya kira menyangkut kredibilitas organisasi. Ya, ketika sejarah itu diotak-atik, ketika kemudian sejarah itu dipalsukan, ketika sejarah itu di-abuse atau diselewengkan dengan cara yang sama sekali tidak ilmiah, dengan cara yang menurut saya meragukan secara metodologi, ini menurut saya pelecehan terhadap NU. Dan itu akan kalau ini tidak direspon dengan sangat cepat dengan baik oleh PBNU, saya kira ini berbahaya. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan, kita apresiasi dengan apa yang dilakukan atau diputuskan oleh Ketua Umum PBNU dan Rois Am PBNU dengan satu segera menarik dan segera mengembargo, melarang menarik buku-buku sejarah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu. Tapi langkah kedua yang harus segera dilakukan oleh NU adalah segera NU segera NU memastikan dokumentasinya baik dalam bentuk manuskrip maupun dalam bentuk data-data yang lain tentang pendirian NU. Meskipun dari dulu kita percaya apa yang diceritakan oleh Dr. Ribut itulah fakta dinamika berdirinya NU. Tetapi saya kira PBNU itu harus membuat satu buku sejarah
satu buku sejarah yang itu distempel benar sebagai satu-satunya buku sejarah yang otoritatif, satu-satunya buku sejarah yang secara resmi dikeluarkan oleh PNU, dan itulah yang menjadi pegangan tidak hanya kader NU tetapi jamaah Nahdien secara lengkap di Indonesia maupun di negara-negara lain. Saya kira segera langkah itu dilakukan, dan saya kira NU punya sumber daya manusia yang kuat, NU punya kader-kader yang kuat untuk membukukan baik secara manual dalam bentuk buku maupun secara digital. Sudah saatnya PBNU memastikan dan membuat buku baku, babon lah kira-kira begitu. Buku pasti yang dibuat pasti sebenarnya oleh Nahdlatul Ulama. Ya. Begitu Pak Yusuf. Ya, saya kira ini ya solusinya menarik. Ya, solusinya ini menarik nih. Bagaimana PBNU membuat sebuah buku sejarah tentang berdirinya NU yang otoritatif. Sehingga tidak sembarang orang mengarang buku, kemudian melakukan riset dan yang lain sebagainya, itu menjadi buku yang bertebaran di mana-mana. Saya setuju ya dengan pembentukan ini. Apakah nanti RMI, NU dan LPM Arif itu arahnya ke sana? Saya tidak tahu. Tetapi usulan Gus Malik ini harus menjadi concern bagi pengurus PBNU. Untuk mengkaji ulang, atau bukan mengkaji ulang, merefresh tentang kesejarahan NU, baik secara digital, kemudian buku, dan mengglorifikasi bahwa pendiri NU adalah seperti yang sudah Ubed itu saya bicara glorifikasi ketawa nih. Ini yang harus diglorifikasi itu tokoh pendiri itu loh, pendiri NU yang sebenarnya, Mbah Holil Bangkalan, Mbah Hasim, kemudian Kiai Wahab, terus Kiai As'ad dan Kiai Bisri Sansuri. Nah, itu yang harus dijadikan katakan diglorifikasi itu. Ya. Baik, pemirsa pada Suara TV, ini udah 1,5 jam. Sebetulnya saya ingin membahas tentang sikap PBNU. Sikap PBNU terhadap pelurusan sejarah ini patut diapresiasi. Dalam hal ini, saya pikir perjuangan panjang ini dari 2016 dan 2016, kemudian di area kecil baru mungkin tidak dilihat, hanya sekedar tulisan-tulisan, tetapi ini saya kira tidak tahu nih kok bisa setegas ini. Mungkin Gus Malik bisa bocorannya. Kenapa ujung-ujung Gus Yahya ini melontarkan persoalan sejarah ini? Kok bisa-bisanya seperti ini nih? Berbeda dengan persoalan polemik nasab gitu ya. Ini responnya luar biasa ini terhadap kesejarahan NU. Kira-kira Gus Malik gimana ini bocorannya? Ya sebetulnya kan tentang sejarah NU itu kan sebetulnya kasak kusuk di kita ini kan sudah lama terjadi, sudah ada. Gus Yahya saya kira tinggal menunggu momentum. Dan ada momentum yang namanya pleno itu, dan keputusan pleno, rekomendasi pleno itu mengikat. Mengikat itu artinya harus ditindaklanjuti. Makanya Gus Yahya atau Ketum PBNU langsung membuat tim. Tim itu bukan hanya kemudian tim penarikan buku-buku yang tidak jelas itu, tetapi juga tim untuk memverifikasi sekian banyak buku sejarah. Jadi buku sejarah ini tuh banyak, Pak. Ya, ini aja buku Cahaya Nusantara ini salah satunya. Dan saya kira keputusan itu bagus. Cahaya Nusantara itu saya kira itu bagus untuk dipertanyakan, diverifikasi lah. Diverifikasi, dikonfirmasi, dicek ulang, bukan hanya buku catatan dari Nusantara itu, tetapi juga buku-buku baik itu buku maupun artikel maupun opini. Dan saya kira ini penting karena PBNU memandang ini persoalan serius karena menyangkut identitas, menyangkut eksistensi, menyangkut funding fathers kita, pendiri NU. Saya kira keputusan itu harus segera diambil. Saya kira tegas. Yang lain juga tegas kok. Bukan hanya masalah sejarah ya. Dan ini karena masalah. Iya. Sebetulnya Gus, ini kita ini pengen ini ya soal nasab ini juga ada di Bab Masail. Saya coba deh sebelum menutup saya buka kembali nih review
Ya, lu. Untuk berpolemik. Kenapa Anda dikatakan menggunakan nama NU? Karena Anda selalu menguploadnya itu di RRI PBNU. Jangan membawa NU ke konflik ini, ya. Bahwa Anda harus cukup pede dengan pesantren Anda. Jangan bawa simbol NU. Tapi kan Anda selalu pidato di mana-mana itu membawa NU. Simbol-simbol NU. Ya ini yang tidak boleh, Pak. Karena ini memancing keributan. Anda tahu di PBNU itu ada 9 orang pengurus yang habaib. Ya. Kenapa kita ini setiap tulisan saya minta admin untuk kemudian menampilkan tulisan saya di RMI, karena RMI itu Rabita Mahid Islamiyah, persatuan ikatan pondok-pondok pesantren yang didawir-dawir oleh para kabib-kabib oknum itu adalah para kiai pesantren. Mana dalilnya yang menyatakan bahwa Ubaidillah sebagai anak Ahmad? Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa itu dia pindah ke hijrah ke Yaman? Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa pernah ada di Basrah? Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid, kemudian Ubaid punya anak namanya Alwi, Alwi punya saudara namanya Jadid? Tidak ada, Pak Fahrur. Itu menurut Anda, Pak. Sekali lagi ingin saya katakan. Kalau misalnya Pak Fahrur ada, silakan. Saat ini ya, dan ada. pendapat itu. Jangan khawatir, banyak sekali, Pak. Itu remeh bagi saya, Pak. Tapi saya nggak ingin forum ini kemudian kita jadi debat kusir. Itu nanti kita ada satu forum sendiri. Oke, silakan. Saya tantang Pak Fahrur untuk menyiapkan forum dengan saya. Saya tantang Pak Fahrur untuk menyiapkan forum debat ilmiah tentang nasab Alawi yang putus ini. Cari dalilnya, kalau punya dalil. Dengan senang hati. Dengan senang hati, al-ro'si wal ain, al-ro'si wal ain. Nah, ya. anta dihukum. Al-ro'si wal ain. Anta dihukum. Ya. Ya, kita sebetulnya menunggu ini big match kembali Gus Fahrur dengan Keiman, tetapi belum terwujud ya beberapa bulan setelah kita. Saya usul begini. Ya, gimana? Udah selesai. Saya usul begini, yang pertama begini, saya kira perlu melacak sejarah tentang Islamisasi itu, ya, Islamisasi yang diklaim oleh teman-teman Ba'alawi. Bukan Habib ya, orang Arab atau bangsa Arab datang ke Indonesia itu kan kalau tidak salah abad 16-17 kan, yang kemudian ke Jogja diterima oleh Hamengkubuwono II dan menjadi pasukannya Pangeran Diponegoro. Makanya di Jogja itu ada Kampung Saida. Abad 18 itu baru kemudian rombongan dari Yaman dan seterusnya itu. Maksud saya sejarah tentang Islamisasi di Indonesia itu juga harus clear dan harus clear juga dibahas. Yang kedua NU dan kemerdekaan. Makanya menurut saya ya NU harus lebih terbuka lah dalam hal ini. Jangan kemudian NU terkesan eksklusif. Perdebatan, pembahasan tentang dinamika nasab Pak Ali itu kan bagian dari dinamika intelektual yang harus dibuka ruang yang bebas di NU. Karena itu NU harus meresponnya dengan elegan. Karena itu NU harus bergerak dan harus lebih cepat bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, Pak. Perkembangan teknologi, perkembangan ilmu, perkembangan sejarah dan seterusnya itu. Karena itu jangan bersikap skeptis seperti apa yang disampaikan oleh Gus Fahrur tadi itu. Saya juga menyayangkan kenapa skeptis namanya. Yang saya kira belum apa-apa, belum diteliti, belum dibahas sudah antipati. Saya kira nggak boleh. Saya kira begitu tambahan. Oke, baik, terima kasih. Ini udah 1,5 jam ini. Luar biasa ini, walaupun didera gangguan teknis, baik jalan boleh closing statement persoalan tentang singkat saja, silakan Ki Ubed. Siapa dulu, Mas? Kiki dulu, silakan Kiki. Ya,
Jadi kalau untuk sejarah NU itu sudah ada buku Babon, ya buku Babon yang menjadi buku rujukan banyak para peneliti, akademisi, yaitu buku sejarah NU yang ditulis oleh Cak Anam, Kiai Khairul Anam, itu buku Babon tentang NU, sejarah NU. Tidak ada namanya Habib Hashim bin Yahya di situ gitu. Buku Babon aja nggak ada gitu. Artinya kalau itu kita merefresh bahwa itu adalah buku yang jadi rujukan, menjadi buku utama dalam sejarah NU, maka kita harus juga melihat buku-buku yang muncul hari ini atas dasar riset apa itu harus dikritisi gitu. Jadi di sini bagi saya pelajarannya PBNU harus menampilkan kembali buku-buku yang telah menjadi buku Babon, buku yang menjadi buku rujukan di kalangan akademisi yang sudah sangat terkenal, ya karya dari Kak Anam ini itu harus diputuskan sebagai buku resmi NU menurut saya. Sehingga buku-buku lain yang tampil dengan versi-versi yang berbeda, ada muncul muassis baru atas nama yang berbeda gitu ya, seperti Habib Hashim Yahya ini, itu harus kemudian dilakukan verifikasi. Jangan dulu dipublikasikan, dan ini harus diketahui semua organisasi NU di semua tingkatan gitu. Jadikanlah buku ini sebagai buku rujukan resmi. Daripada bagi saya untuk meriset ini kan butuh waktu lama. Kenapa buku Babon ini nggak dijadikan sebagai buku resmi gitu? Ini yang PR bagi saya yang bisa dilakukan PBNU secepatnya. Kalau itu dinyatakan sebagai buku resmi, karena ini kalau buku Babon artinya sudah valid, ya datanya sudah valid, dan ini yang kita tunggu misalnya PBNU melakukan sebuah kebijakan penetapan terhadap buku karangan atau yang tulis oleh Cak Anam ini. Itu closing saya agar ini menjadi sesuatu yang pastilah bahwa itu memiliki sejarah yang sudah muktabar yang selama ini diikuti banyak pihak itu di luar NU juga nih sejarah ini yang dianggap resmi gitu. Itu dari saya. Baik, Dr. Ribut silakan Dr. Ribut. Ya, kembali lagi persoalan sejarah, ya itu adalah persoalan yang bersifat empiris, ya bersifat pasti. Jadi harus dijauhkan dengan mujamalah atau mubalaghah atau hiperbola, karena memang orang Arab itu suka dengan mujamalah, dilebihkan, hiperbola dan sebagainya. Itu kalau tidak diterima, itu akan berbahaya bagi hal-hal yang bersifat empiris seperti ilmu sejarah itu. Makanya muncullah ilmu berita informasi sehingga orang bisa ini galis apa bukan, ini seorang manipulator atau bukan, itu istilah katilis. Yang kedua, ini persoalan masalah riwayat, masalah sejarah, termasuk juga masalah nasab itu. Hemat saya ini begini, jangan sampai gegabah menipu pendekatan misalnya Kiai Iman itu sebagai pendekatan Wahabi. Jangan, karena ilmu hadis itu yang berbasis kepada hawas, berbasis pada indera, pada empirisme, data-data empiris itu tidak hanya Al-Bani yang mazhabnya itu adalah Wahabi, tapi juga ada mazhab Gumariyin yang pusatnya di Maroko, itu yang mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, itu sama-sama empiris. Jadi harus meletakkan secara moderat bahwa kalau kita itu mau menyikapi ini di ranah ilmiah, ya maka kita pahami bahwa moderatisme dalam hal ini posisi tengah-tengah antara an-nasku, kelompok tekstualis yang direpresentasikan oleh Hanabala itu, dan juga antara kelompok al-Basiriyun, kelompok spiritualis yang direpresentasikan oleh Sufi. Dan kalau Sufi kalau pakai pendekatan makam melalui mimpi, nasab melalui mimpi, sejarah melalui mimpi, itu kan jadi persoalan yang besar. Sehingga akal yang di tengah-tengah, ya al-akliyun, yang ini kalau representasi Mu'tazilah, jadi yang disebut dengan moderat itu ya harus tengah-tengah. Basiroh itu juga penting, dan juga nas, teks sumber otentik itu juga penting. Ya apalagi yang persoalan nasab itu, ini akan bisa diselesaikan, ya sehingga ada solusi paten selesai di meja ilmiah.
dan tidak menimbulkan persoalan klasik di kemudian hari. Jadi ini yang perlu dijadikan catatan. Inilah pesan moderasi yang sesungguhnya. Kalau dibilang moderasi yang sebenarnya itu, ya bukan mutazila, bukan filosofi, tapi ya bukan juga bukan juga tekstualis, ya kayak Wahabi, bukan. Tetapi kita mencoba berbagai pendekatan digunakan, itu khazanah kita, khazanah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, itu terima kasih Pak Yusuf. Oke, baik. Ki Ubed, silakan Ki Ubed. Baik, terima kasih. Penjajahan itu yang maklum kita kenal itu melalui kekerasan, Mas. Melalui pertumpahan darah. Tapi itu penjajahan yang sangat klasik. Tapi ada penjajahan yang modern, yaitu melalui ilmu pengetahuan. Jadi relasi kuasa itu bisa ditempuh dengan cara klasik seperti yang saya sebutkan tadi, melalui senjata. Tapi ada relasi kuasa itu yang diciptakan dengan cara yang sangat modern, yaitu melalui ilmu pengetahuan. Ini bisa dibaca dari teori Michael Foucault. Kemampuan ilmu pengetahuan yang diciptakan oleh kelompok tertentu untuk kehendak kuasa, ini dengan cara yang sangat lembut dan tersistematik. Dan pada puncaknya inilah nanti akan muncul sebuah hegemoni di tengah masyarakat, dan itu bisa dibaca dengan teori Antonio Gramsci. Dari dua teori ini, mohon maaf, Ba'alwi itu sudah sah sebagai penjajah dari perspektif modern, yaitu dari perspektif Antonio Gramsci maupun dari perspektif relasi kuasa Michael Foucault. Pertama. Yang kedua, kalau ini tidak segera diselesaikan dalam konteks kembali ke sejarah NU, mungkin 3 tahun yang akan datang atau 5 tahun yang akan datang itu Habib Hasim bin Yahya bisa diajukan sebagai pahlawan nasional, Mas. Mengapa? Karena seluruh pendiri NU itu sah untuk diajukan sebagai pahlawan nasional karena melihat kontribusinya yang sangat besar terhadap negara. Ketiga, sebagai penutup, Kiai Maduddin Utsman kalau dikatakan Wahabi itu salah, karena Wahabi itu menolak sejarah, Mas. Wahabi itu tekstual, Wahabi itu tidak menerima historisitas, karena itu bagian daripada bid'ah. Jadi kajian sejarah bagi Wahabi itu bid'ah, Mas. Nah, Kiai Imad pendekatannya pendekatan sejarah, dan ternyata juga dari Wahabi banyak dari Ba'alwi. Hal yang sama ketika dikatakan Syiah, dari seluruh karya Kiai Maduddin Utsman dan jejak digital Kiai Maduddin Utsman sangat Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah. Jadi praktis itu betul-betul kajian ilmiah, dan manfaatnya luar biasa. Saya kira dampak keberanian Gus Yahya itu juga sangat didorong kondisi publik yang berani mengkritisi Pak Alawi, sehingga kebijakan Gus Yahya itu didukung publik, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran meskipun di situ ada keberhasilan hegemonik dari Pak Alwi maupun keberhasilan relasi kuasa yang diciptakan oleh Pak Alwi. Terima kasih, Mas. Ya, baik. Gus Malik, ada tambahan lagi, Gus Malik? Sudah cukup ya? Oke, luar biasa. Terima kasih para netizen. Ya, saya selalu mengingatkan agar berkomentar yang sopan, agar berkomentar ya boleh kritis, tetapi komentar-komentar yang santun. Terima kasih kepada Gus Malik, kepada Kiai Ubedillah, kepada Kiai Rahmat Jalana Kiki dan Dr. Ibu. Mudah-mudahan dari forum ini timbul spirit, dan saya yakin bahwa PBNU pun sudah melakukan langkah itu untuk merefresh sejarahnya kembali, baik secara buku atau secara digital. Ini penting karena apa? Ini 200 tahun atau 100 tahun yang mendatang bisa jadi ketika tidak diklarifikasi seperti kata Dr. Ribut, ini akan surah wal istifadoh. Terima kasih semuanya netizen. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Jangan lupa besok dan lusa kita tetap live dengan tema yang berbeda. Jangan like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.